bahkan mengelola bisnis pun juga bisa. Karena kalau menurut saya pribadi, ya akuntansi salah satu di antara banyaknya ilmu yang bisa kita jadikan sebagai pondasi untuk mengelola bisnis. Benar banget. Itu sih kalau pandangan saya. Udah dapat juga di SMA kan. Oke. Oh berarti bisa saya simpulkan pengantar akuntansi jadi mata kuliah yang paling berkesan karena awal-awal banget jadi seneng ya. Iya. Terus kalau udah naik ke tingkat-tingkat berikutnya, oh kayaknya aku salah milih jurusan ya kayak gitu. Pernah Kak, aku pernah mikir Oh, pernah gitu. mikir kayak gitu? Iya. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Merta Kurniawan di channel Narasi Mahasiswa. Channel yang ngebahas seputar cerita anak mahasiswa. Nah, kali ini aku ada di Kampus Udayana, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sebelahku udah ada narasumber yang akan berbagi seputar cerita jurusan yang dia ambil. Sebelumnya mungkin kakak bisa ngenalin diri dulu, namanya siapa, angkatan tahun berapa, dan dari alumni SMA mana? Oke, terima kasih Kak Marta. Halo semuanya, teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama aku Kak Minawati. Teman-teman bisa panggil aku Meina. Aku mahasiswa akuntansi dari Universitas Udayana angkatan 2018. Aku dulu SMA di SMA Negeri 1 Gianyar. Gitu Kak. Alumni dari SMA 1 Gianyar. Iya, benar. Di FEB ngambil jurusan akuntansi. Ya. Berarti memang dari SMA udah IPS atau IPA? Aku SMA IPS. Oke, SMA IPS ya? Iya. Berarti relevan lah dengan jurusan yang diambil. Iya, benar. Tapi kalau boleh sharing sedikit, apa sih yang jadi alasan kamu untuk milih jurusan akuntansi yang menjadi kuliah setelah SMA? Nah, kan banyak ada bidang nih di FEB Udayana, ada manajemen, ekonomi pembangunan. Nah, kenapa akuntansi bisa kamu jadikan pilihan kamu? Oke. Aku tuh sebenarnya milih akuntansi ya, karena yang pertama dari aku IPS, aku sebenarnya udah nentuin nih pas aku mau milih IPS itu aku nanti mau kuliah jurusan akuntansi, gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu aku melihatnya itu dari prospek kerja nih Kak. Prospek kerja, oke. Iya, dari akuntansi kan sebenarnya bisa masuk ke perusahaan manapun juga mereka memerlukan seorang akuntan, gitu kan Kak ya. Walaupun tidak serumit perusahaan besar, tapi setidaknya mereka memerlukan itu, gitu kan. Terus yang kedua adalah aku tuh suka sama yang namanya hitung-hitungan dulu ya, dari sejak SMA gitu kan. Aku suka sama namanya hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman nih kalau emang ada suka yang namanya hitung-hitungan, boleh tuh dicoba untuk belajar sedikit dari sekarang tentang akuntansi, siapa tahu tertarik kan gitu. Itu sih dua alasan terkuatku untuk milih jurusan akuntansi. Berarti emang dari awal terus suka hitung-hitungan ya? Iya. Hebat sih. Dibilang suka hitung-hitungan karena rata-rata orang malah menghindari hitung-hitungan, entah dia mau ke arah akuntansi, MIPA atau statistika. Banyak yang malah menghindari, cuman karena Meina prioritas dan juga senangnya di hitung-hitungan jadi milih akuntansi. Nah, kalau boleh tahu masuk ke FEB Udayana khususnya akuntansi itu lewat jalur apa? SNPTN kah, SBM atau Mandiri? Kalau aku dulu masuknya lewat jalur SNPTN. SNPTN. Ya. Berarti lewat jalur rapot. Iya, benar. Rapot ya. Oke. Berarti memang pilihan akuntansi atau ada opsi lain nih selain akuntansi? Dulu kebetulan SNPTN kok aku cuma milih satu aja, akuntansi UNUR gitu. Berarti langsung keterima ya? Iya. Syukur ya aku langsung keterima. Ya. Jadi aku milih cuma satu itu aja. Emang udah jodohnya mungkin di akuntansi. Iya, mungkin ya. Tapi kalau di SMA nih, IPS itu secara general udah dapat nggak sih di SMA itu terkait dengan akuntansi itu sendiri? Mungkin umumnya atau memang minim banget informasi atau tentang akuntansi di SMA? Oke. Kalau dulu ya di SMA aku, karena aku alumni dari SMA 1 Gianyar, jadi aku kurang tahu juga kalau dari SMA teman-teman juga, dari angkatan atau dari kakaknya mungkin. Kalau dari aku sendiri, waktu aku SMA itu karena aku IPS itu aku dapat tentang akuntansi secara umum aja sih Kak. Jadi sampai di perkenalan tentang jurnal-jurnal untuk khusus sama umum di gininya, di akuntansi dagang. Oke. Gitu. Sampai situ aja, udah langsung ujian. Oh gitu. Iya. Tapi overall ya lulus lah akhirnya ya. Iya, syukurnya lulus ya. Nah kan keterima nih di Udayana. Tentu yang terpilih di Udayana pun selain anak-anak SMA
tentunya pasti juga ada anak-anak SMK. Nah, kadang-kadang kamu pernah nggak ngerasa minder sih sama anak-anak SMK akuntansi? Dia lebih mumpuni nih dari segi kompetensi dan juga kualifikasinya karena mereka di SMK udah benar-benar ditanemin akuntansi. Atau itu kamu jadiin motivasi selama kamu kuliah? Kalau ditanya tentang minder, pastinya pernah ya kayak pernah terlintas minder, apalagi kita kan baru masuk tuh. Satu kelas tuh ada yang dari SMA-nya IPA, ada juga yang emang IPS, terus ada juga dari SMK. Nah, ada nih suatu ketika aku jujur ya berbicara, ketika itu aku pernah merasa minder sama temanku yang dari SMK. Kok dia mudah ya memahami itu gitu. Aku yang waktu itu kena, aduh ini kayaknya aku belum dapet deh waktu SMA gitu kan. Tapi itu aku jadiin motivasi juga. Jadi kita sama-sama belajar juga kan ketika itu di kelas itu baru semester awal Kak, semester 1 kalau nggak salah itu ya. Jadi itu aku jadiin motivasi untuk aku mau deh belajar sama dia, kita belajar bareng-bareng biar bisa juga sama-sama paham. Kebetulan juga anak-anak di sini juga kooperatif semua gitu loh, mau saling bantu untuk berbagi lah ya. Ya, berbagi. Oke deh. Berarti teman-teman di SMK akuntansi dia welcome lah kalau mau sharing ilmunya ya. Nah, kalau sepengetahuan Mei nih selama kuliah akuntansi di FEB, sebenarnya akuntansi itu belajarin apa sih di FEB? Kalau sepengetahuanku ya, jadi selama aku berkuliah nih 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan, oke. Jadi aku dapatnya itu tentang akuntansi pajak, terus juga dapat audit juga, akuntansi keuangan pastinya. Terus aku juga dapat tentang matkul-matkul lain juga, ada sistem informasi akuntansi juga, sama matkul-matkul wajib lainnya. Itu sih. Tapi kalau matkul umum yang general itu dapat nggak sih kayak matematika, statistika, agama Hindu mungkin atau agama lain itu dapat berarti ya? Pastinya dapat. Awal semester biasanya? Di awal, 1 sama 2 itu diambil langsung gitu. Berarti nanti kalau udah semester tinggi baru lebih ke spesifik fokus ya. Jadi kalau udah nanti semester akhir itu ada gini Kak, ada mata kuliah minat yang bisa kita ambil. Jadi kalau di UNUD itu sendiri itu nggak ada akuntansi di bidang-bidangnya. Kayak kalau di luar kan ada, dia itu akuntansi keuangan, akuntansi pajak. Kalau kita di sini semuanya general. Gitu. Berarti nggak ada konsentrasi? Ya konsentrasi, nggak ada konsentrasinya. Iya gitu. Kalau di manajemen kan ada konsentrasi, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen lainnya. Berarti akuntansi di sini general ya? Masih general, tapi kita dapat semua. Dapat semua. Nah, nanti di kakak semester akhir sebelum skripsi itu, nanti kita bakal dikasih buat milih lebih mau fokus kemana, akuntansi keuangan kah, atau pajak, atau tentang akuntansi keberlanjutan. Nah kemarin Mei ngambilnya? Kalau aku kebetulan kemarin ikut Merdeka Belajar. Jadi satu semester itu aku pakai untuk lintas jurusan. Jadi sempat satu semester aku nggak belajar akuntansi, jadi full belajar manajemen sama ekonomi pembangunan. Waktu itu program yang diberikan oleh kampusku ketika itu. Nah, habis itu setelah itu aku semester berikutnya aku bayar tentang ilmu akuntansi yang aku tinggalin di semester itu gitu. Jadi aku nggak sempat ngambil matkul peminatan konsentrasi kayak gitu. Tapi teman-teman yang lain yang nggak ikut Merdeka Belajar di sini juga dapat kok, mereka milih. Teman-temanku yang nggak ikut. Berarti kalau ikut lintas jurusan Merdeka Belajar itu harus di bidang yang sama ya, ekonomi bisnis atau lintas jurusan boleh nih ke lain jurusan, misalkan kita jurusan akuntansi, lintas jurusan mungkin ke sastra Jerman, sastra ilmu bahasa kalbu mungkin gitu. Kalau di FEB itu sendiri ya Kak ya, kebetulan ketika itu programnya kan masih baru pertama ya Kak ya, periode mereka belajar. Jadi aku tuh udah diprogramin khusus nih di FEB, cuma bisa di FEB aja. Tapi aku sempat tanya-tanya juga sama teman-teman di fakultas lain, mereka tuh bisa. Bahkan waktu aku ada teman tuh dari sastra Inggris, teknik juga ada, satu kelas sama aku, mereka ngambil manajemen pemasaran. Berarti bisa ya beda fakultas ya? Bisa, kalau kita di akuntansi masih seputaran FEB aja, kalau mereka bisa. Deh. Nah itu kan terkait dengan mata kuliah yang pernah diambil di jurusan akuntansi dan juga sharing mengenai Merdeka Belajar. Nah terkait dengan keseharian nih selama di kampus, gimana sih lingkungan dosen, teman, dan juga penugasan di FEB Udayana itu kayak gimana sih? Kalau
Kalau kita berbicara tentang keseharian di lingkungan kampus ya, aku kan kena pandemi ya, aku termasuk angkatan yang kena pandemi. Jadi selama dari semester 4, pertengahan semester 4 sampai dengan semester akhir itu aku full di rumah. Jadi selama aku cerita pas offline aja ya, karena kita juga di FEB juga udah offline sekarang. Jadi dosennya baik, baik, mereka tuh pengertian Kak. Jadi kadang ngasih tugas tuh, oh ya ibu paham kalian udah dapat tugas dari matkul ini banyak, ya udah ibu kasih sampai halaman segini aja gitu. Terus juga penugasannya juga ya sewajarnya sih Kak. Jadi kita dikasih tugas bukan hanya nyetor udah beres gitu, nggak tahu jawaban benar atau enggaknya, tapi mereka akan bahas sih. Ya, gitu. Jadi biasanya dibahas sebelum kelas, pas kelas tapi sebelum materi berikutnya gitu, dibahas tugasnya itu gitu. Berarti benar-benar detail banget lah ya pengajaran dan juga penugasan. Jadi nggak asal kita ngerjain tanpa ada pembahasan. Terus kita nggak tahu gitu. Terus kalau untuk teman-teman? Kalau teman-teman sendiri, kalau dari aku ya, karena kalau kita di FEB itu kita nggak full kayak selama kita semester ini temannya itu aja, itu enggak. Jadi kita itu sekarang matkulnya ini, temannya sama ini. Nanti di jam kedua matkulnya ini, temannya beda lagi. Iya, jadi kita kayak selalu berubah-ubah gitu temannya kan. Nah, jadinya itu bagusnya kita kenal sama semua angkatan kita. Iya, benar-benar. Bagusnya itu ya. Bagusnya Berarti itu. Di awal kuliah tuh kayak kita nyusun SKS ya gitu ya? Iya. Jadi kalau kuliah ini, jam pelajaran ini kemungkinan temannya beda ya? Iya, kemungkinan temannya beda. Asik sih, jadi kita mengenal banyak teman jadinya. Kalau di PNB, setahu aku sih kita masuk bareng gitu kan sistemnya paket. Oh iya. Jadi teman kelas kita itu aja gitu. Kadang-kadang mungkin mereka enak lihat teman-temannya gitu. Ya kalau di Udayana kan SKS-nya beda ya berarti ya. Iya, tiap matkul beda teman. Nah itu kan terkait dengan matkul dibahas. Nah ada nggak mata kuliah yang menurut Maina paling berkesan atau yang paling susah mungkin mengikuti? Ada, pastinya ada ya. Kalau di akuntansi nggak cuma satu mata kuliah aja, pasti beberapa sih. Yang menurutku paling aku susah banget mengikuti itu adalah audit PDE. Audit PDE? Iya. PDE itu apa? PDE? Panjangnya. Jadi auditing berarti ya yang auditing itu kayak pertama tuh kita dapat audit 1 dulu, habis itu ada audit 2, habis itu ada audit PDE. Itu kan. Nah, itu tuh di audit PDE itu kayak kita ada bukunya, buku tentang kasus juga, jadi lebih menerangkan gimana sih praktek auditnya gitu loh. Ada beberapa kelas yang menggunakan aplikasi Atlas. Tapi pas waktu aku dapat dosen yang nggak pakai aplikasi, jadi aku dikasih case di buku itu aku kerjain. Nah, karena aku tidak terlalu memahami tentang audit ya kan, jadi aku kayak ini gimana ya caranya gitu kan, udah dijelasin sampai 3 kali kayak aku masih bingung gitu. Itu sih yang menurut aku susah banget itu, tapi ya udah. Tapi ya kelar juga. Iya, kelar juga. Aduh, terima kasih akhirnya kelar. Terus yang paling senang? Yang paling senang itu pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Iya. Karena itu awal dan aku udah dapet juga di SMA kan. Oh berarti bisa saya simpulkan pengantar akuntansi jadi mata kuliah yang paling berkesan karena awal-awal banget dia jadi seneng ya. Terus kalau udah naik ke tingkat-tingkat berikutnya, kayak aku salah milih jurusan ya kayak gitu. Pernah Kak, aku pernah mikir mikir kayak gitu. Iya, di semester 3, 4 gitu. Aku nggak salah jurusan ya. Aku suka ngitung tapi kok gini sih gitu kan. Tapi ternyata kayak ya jalanin. Oh ternyata ada aja celahnya gitu Kak. Apalagi teman-teman juga bantu kan, saling ngajarin juga kalau di sini. Oke deh, nah sekarang pertanyaan berikutnya, menurut Maina nih, karena kan udah bisa dibilang lulus nih dari FEB Udayana khususnya akuntansi, keterampilan apa sih yang bisa mereka peroleh adik-adik kita di SMA SMK ketika sebagai wisudawan atau lulusan dari jurusan akuntansi, itu keterampilan apa sih yang bisa kita punya? Kalau di akuntansi Udayana itu sendiri ya teman-teman ya, jadi beda sih sama akuntansi di univ lain. Mungkin kalau saya dari S1 ya kayak itu nggak ada PKL atau magang. Nggak ada PKL. Ya, jadi aku full KKN. KKN. Nah itu tuh
Jadi kalau emang kita pengen ngajuin magang itu, magang mandiri itu diperbolehkan. Paling nanti dapat ilmu prakteknya dari sana. Kalau untuk praktek sendiri di akuntansi undur itu nggak ada. Oke. Untuk keterampilannya nanti aku bisa ambil nih kayak sekarang nih kan. Jadi aku kebanyakan ngambilnya dari magang sih. Terus yang jadi bekal dasarnya itu ya dari ilmu teori-teori dikasih. Jadi pas Oke. magang itu, oh ini aku dapat loh pas kuliah gitu. Hmm. Kayak tentang pajak, Yeah. pajak sih yang kebanyakan kepake ya waktu itu. Terus palingan juga tentang akuntansi keuangan satu, tentang analisis laporan keuangan. Itu sih yang paling kepake. Berarti kalau magang itu opsional ya, boleh Opsional. boleh ikut, boleh enggak. Tapi kalau kita milih magang, KKN tuh diwajibkan. Tetap. Oh tetap ya. Oh berarti Iya. program kampus lah ya. KKN-nya program kampus. Kalau magang itu ya karena kita mandiri, jadi waktunya kita ngatur sendiri. Oke. Berarti selama magang kalau studi ada keteteran enggak ya berarti ya? Kebetulan aku magangnya itu mulai ambil pas aku KKN. Oh pas KKN. Jadi udah nggak ada studi lagi. Kalau kita di FEB, KKN udah selesai kelar matkulnya. Habis itu magang bisa nyambil itu, terus skripsi, magang lagi, habis itu udah. Berarti bisa aku simpulin selain pengetahuan yang kita dapat dari lulusan akuntansi Udayana, tentu ya pengalaman magang itu sendiri. Iya. Artinya kita diajarkan bagaimana sih rasanya di dunia kerja secara langsung. Benar. Secara konkretnya kayak gimana? Oke, bagus sih kalau kita ditanamkan sejak awal begini loh dunia industri, Iya. dunia kerja. Tapi bagusnya gini sih Kak, kalau di FEB itu di akuntansi ini juga mereka mendukung. Kayak kan kadang ini ngapain nyari magang, Iya. padahal udah segini tuh nanti kamu nggak keteteran. Bagusnya kalau di Undut itu juga didukung. Kita bisa nerbitin surat untuk magang, untuk dikasih ke perusahaan bahwa kita ingin magang. Itu dikasih Kak. Biasanya jangka waktunya? Nggak ada jangka waktu sih Kak, bebas. Oh bebas. Iya, tapi rata-rata 3 bulan. Oke. 3 sampai 6. Oke deh, bagus banget sih programnya itu. Pertanyaan berikutnya, ini nih yang jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain sama mungkin orang tua ya. Oke. Nah kira-kira lulusan akuntansi itu prospek kerjanya bisa kemana aja sih? Nah mungkin Mei, sepengetahuan Mei lah ini, mungkin udah pernah magang di mana, kerja di mana, atau alumni-alumni sebelumnya mungkin bisa di-sharing prospek kerja akuntansi itu bisa kemana? Kalau untuk prospek kerja akuntansi seperti yang aku jelasin di awal, itu sebenarnya banyak, bisa kemana aja. Untuk di Undut itu sendiri, sepengetahuanku alumni-alumni juga itu ada yang kerja di Astra juga ada. Habis itu ada juga yang kebanyakan sih favorit ya. Kalau Undut itu favoritnya itu mereka tuh menyasar kantor akuntan publik. Akuntan publik. Iya, sama kantor konsultan pajak. Itu favorit anak Undut. Kalau lulusan akuntansi gitu. Itu prospek kerja favorit mereka gitu. Tapi ada juga yang mereka kerja di perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis kayak PT-PT gitu aja. Sebenarnya bisa di mana aja, tapi nggak jarang juga nih Kak, ada yang mereka buka usaha sendiri. Benar sih, setuju. Prospek kerja akuntansi itu luas banget ya. Iya. Selain ke pemerintahan, kita bisa ke akuntan publik, perpajakan, bahkan mengelola bisnis pun juga bisa. Karena kalau menurut saya pribadi, ya akuntansi salah satu di antara banyaknya ilmu yang bisa kita jadikan sebagai pondasi untuk mengelola bisnis. Itu sih kalau pandangan saya kayak gitu. Salah satu fondasi penting dalam bisnis. Benar. Kalau kita nggak betul-betul dalam merencanakan keuangan, iya bisnis nggak akan Kolaps terkelola gitu dengan ya. baik. Gitu betul. Oke deh, ini mungkin bisa menjadi closing statement buat teman-teman kita, adik-adik yang menonton. Pesan buat mereka yang punya minat dan antusias banget untuk gabung khususnya di FEB Udayana Akuntansi. Kira-kira dari Mei mungkin bisa sampaikan pesannya. Kalau dari aku sebagai lulusan baru dari Akuntansi Udayana, berpesan untuk adik-adik yang ingin masuk jurusan akuntansi khususnya dari Universitas Udayana, kalian jangan khawatir, jangan takut. Khawatir kalau misalnya masuk akuntansi nggak bisa mengimbangi, sebenarnya bisa selagi kita mau belajar. Karena di sini kita kuliah, kita itu tempatnya untuk belajar gitu. Dan untuk prospek kerjanya sendiri seperti yang aku udah jelasin tadi itu luas banget. Jadi jangan ragu untuk masuk akuntansi Universitas Udayana. Ada lagi? Itu aja sih Kak. Itu aja, oke. Sekarang aku berarti ya.
Oke deh, thank you banget buat Mei yang udah sharing hari ini, khususnya jurusan akuntansi di FEB Udayana. Semoga kedepannya karirmu juga semakin sukses kedepannya. Amin. Dan apapun aktivitas yang kamu geluti, semoga semakin maju. Amin. Buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan bantu kami, jangan lupa di like dan jangan pelit-pelit untuk bagikan ke teman kalian. See you and bye-bye.